Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 489 chapter 489, suara tepuk tangan. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Saya pikir itu harus dilakukan. Namun, sepertinya hanya mengkonsumsi harta surga dan bumi untuk meningkatkan kekuatan jiwa sepertinya tidak terlalu bermanfaat untuk budidaya di masa depan. Ekspresi Zuoxi menjadi serius. Wulin, ingat ini, tidak benar menjadi pria yang rentan terhadap kesenangan, terutama dalam hal kultivasi. Aku tidak tahu siapa paman tuanmu tapi jangan menganggap kata-katanya terlalu serius. Pandai besi adalah profesi yang paling sulit untuk disempurnakan di antara 4 subprofesi. Anda harus dengan kukuh mengolah dan memperkuat diri sendiri. Jangan mudah jatuh pada klaim orang lain. Apakah kamu mengerti? Iya, Tang Wulin tidak berani berbicara lagi setelah menyadari bahwa Zuoxi tidak senang. Sementara itu, serangkaian tawa tiba-tiba terdengar dari luar. Hahaha, kamu orang tua, Zuoxi. Orang tua ini ada di sini. Seorang pria masuk dari luar mengikuti suara itu. Bukankah itu Blazing Dragon Doulo Feng Wuyu yang baru saja didiskusikan semua orang? Tang Wulin buru-buru berdiri dan memberi hormat pada Feng Wuyu dengan hormat. Guru. Feng Wuyu mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Kerja bagus, anak nakal. Anda tidak datang ke tempat guru Anda setelah kembali. Sebaliknya, Anda lari ke sarang lama seseorang. Apa yang bisa diajarkan oleh orang yang tidak berpengalaman dan bodoh seperti dia? Retak. Zuoxi mengangkat tangannya dan menamparkan meja. Dia berkata dengan marah, "Orang tua gila, kamu pasti sedang mencari masalah. Bagaimana saya bisa berpengalaman dan bodoh? Jangan berbicara sembarangan di depan murid agung saya. Jangan salahkan orang tua ini karena tidak pengertian karena telah mengusirmu." Feng Wuyu mencemooh dengan jijik. Tidak perlu bagimu untuk bersikap keras secara lahiriah dan bertengkar denganku. Izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu siapa yang mengevaluasi Tang Wulin? Zuoxi menjawab dengan tidak menyenangkan. Bagaimana saya tahu itu? Mungkinkah paman tuannya adalah murid kakak laki-laki Anda? Apakah Anda memiliki murid kakak laki-laki yang merupakan pandai besi? Feng Wuyu menjawab, tidak. Paman tuannya adalah generasi yang lebih muda dari kita. Zuoxi berkata, jadi, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Seorang anak seusia Tang Wulin paling mudah dipengaruhi oleh pujian. Itu mungkin membuatnya menjadi impulsif. Mengapa Anda tidak setuju ketika saya hanya membuatnya masuk akal? Cepat pergi jika tidak ada yang bisa dilakukan. Aku kehilangan nafsu makan setelah melihatmu. Feng Wuyu tidak kesal. Dia berkata sambil tersenyum, saya pasti akan pergi. Namun, saya hanya akan pergi setelah saya selesai menamparkan wajah Anda. Murid saya ini masih memiliki guru tempa lainnya. Namanya Mu Chen. Anda harus tahu Mu Chen, kan? Dia adalah presiden cabang dari Blacksmith Association di East Sea City sebelumnya. Dia peringkat 8 Saint Craftsman. Murid kakak laki-lakinya adalah paman tuan yang dibicarakan Tang Wulin. Namanya seperti Zhen Hua. Apakah itu benar, Wulin? Tang Wulin menatap gurunya dan kemudian dia menatap gurunya. Dia bahkan tidak berani mengeluarkan suara sama sekali. Jadi bagaimana jika dia adalah Zhen Hua? Itu hanya 6 kata sederhana. Namun, ketika kata terakhir diucapkan, Zuoxi kehilangan kendali atas fasad tenang yang dipertahankannya. Zhen Hua si pandai besi ilahi, dia saat ini adalah satu-satunya pengrajin ilahi di benua itu. Jika evaluasinya terhadap seorang pandai besi tidak akurat, lalu siapa lagi yang mampu mengevaluasi secara akurat? Feng Wuyu menepuk pipinya, dia memiliki senyum aneh di wajahnya. Oh tidak, itu benar-benar membuat suara tepuk tangan. Zuo tua. Aku yakin wajahmu sakit. Skram, Zuoxi meraung marah. Tinjunya diarahkan ke Feng Wuyu saat dia menyerang ke depan. Feng Wuyu tertawa terbahak-bahak. Lengan bajunya yang besar membungkus tinju Zuoxi hanya dengan lambaian tangannya. Kedua pria itu saling bertukar jurus dan mulai bertarung di meja makan. Tang Wulin telah melarikan diri jauh sejak sebelumnya. Lebih aman bagi iblis kecil seperti dia untuk bersembunyi jauh saat makhluk abadi bertarung. Jangankan dirinya, bahkan Shen Yi dan Wu Zhangkong juga sudah mundur. Shen Yi terdengar agak enggan saat dia berkata, ini dia lagi. Akan selalu ada beberapa hari dalam sebulan ketika mereka terlalu bosan, dan mereka akan bertarung satu sama lain. Wu Zhangkong melambaikan tangannya ke Tang Wulin.
Mereka tidak akan selesai secepat itu. Keluar dan jalan-jalan dulu. Jangan berjalan terlalu jauh, dan jangan memasuki zona terlarang. Tang Wulin memandang Wu Zhangkong dengan menyedihkan. Tapi, guru, saya belum selesai makan. Wu Zhangkong berkata dengan tidak senang. Aku akan meninggalkan sedikit makanan untukmu saat kamu kembali di malam hari. Pulau Dewa Laut benar-benar tidak memiliki ruang untukmu dengan selera makanmu itu. Mereka sangat khusus tentang bahan makanan mereka di Pulau Dewa Laut. Meskipun makanan di sini tidak ada bandingannya dengan Zhenhua karena asetnya yang luar biasa, tidak banyak perbedaan dengan Tang Wulin. Namun, itu tidak bisa menopang nafsu makannya. Mereka memiliki banyak makanan dan mampu memenuhi kebutuhan semua orang. Bukan masalah besar untuk menambahkan orang lain. Namun, penambahan orang seperti Tang Wulin bisa dibilang merepotkan. Dia bisa makan porsi 10 orang sendirian. Tang Wulin dengan enggan meninggalkan kabin kayu. Di luar sudah senja. Udara di Pulau Dewa Laut sangat segar dan lembab. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasakan seolah-olah energi kehidupan diserap langsung ke dalam tubuhnya. Dia tidak merasa lapar lagi meskipun dia hanya setengah kenyang dari makan sebelumnya. Tang Wulin berjalan-jalan dengan santai di sekitar Pulau Dewa Laut. Dia secara khusus berjalan menuju area yang rimbun dengan tanaman. Dia merasa lebih nyaman saat dia berjalan di area dengan lebih banyak tanaman. Paman tuannya pernah mengatakan kepadanya bahwa dia perlu menumbuhkan kekuatan jiwanya di tempat dengan energi kehidupan yang subur. Hanya dengan begitu dia dapat memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tempat seperti Pulau Dewa Laut sama sekali tidak kekurangan karakteristik seperti itu. Ini tempat yang cukup bagus, dan juga tempat yang cukup bagus. Tanpa menyadarinya, Tang Wulin secara bertahap berjalan ke kedalaman Pulau Dewa Laut. Area di pulau kecil yang mengapung di Danau Dewa Laut ini tidak dianggap terlalu luas. Namun, karena tanaman lebat yang telah tumbuh selama bertahun-tahun, sulit untuk melihat situasi di bagian dalamnya. Tang Wulin juga menemukan beberapa tempat yang dia identifikasi sebagai area terlarang di sepanjang jalan. Dia buru-buru pergi dan tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, ini adalah Pulau Dewa Laut. Dia tiba-tiba mendengar suara tawa perak seperti lonceng yang menggema dari tempat di depan saat dia berjalan. Tawa itu terdengar sedikit familiar baginya. Dia tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan untuk mendekati tawa itu. Dia melihat ke arah asal tawa itu. Tatapannya menembus hamparan cabang pohon. Tang Wulin melihat 2 tanaman merambat yang menggantung dan papan kokoh di antara tanaman merambat di tebing yang tingginya kira-kira 20 meter. Yang mengejutkan, itu seperti ayunan. Ada seorang pria muda yang sedang duduk di ayunan saat ini. Pemuda itu memiliki penampilan yang sangat tampan dan bersemangat dengan kualitas yang halus. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat pemuda ini. Pria muda itu tampaknya berusia sekitar 27 hingga 28 tahun. Tatapannya lembut, dan dia tampak seperti orang biasa tanpa adanya aura yang kuat. Namun, dia tidak sendirian di ayunan. Masih ada orang lain yang duduk di pangkuannya. Orang itu secantik gambar. Ada senyuman di wajahnya saat dia duduk di paha pemuda itu dengan lengan melingkari lehernya. Dia menyandarkan kepalanya ke bahunya. Tawa seperti lonceng perak berasal darinya. Tidak ada yang mendorong ayunan itu, namun ayunan itu berayun sendiri. Mereka seperti sepasang pasangan abadi yang penuh kasih. Tang Wulin menelan seteguk air liur. Tidak ada rasa iri di matanya tapi hanya rasa takut. Itu benar, itu ketakutan. Dia tidak mengenal pemuda yang duduk di ayunan. Namun, dia berkenalan dengan wanita cantik yang duduk di pangkuan pemuda itu. Dia baru saja bertemu dengannya. Bukankah dia adalah Yang Mulia Roh Kudus Douluo Yali yang bahkan paman tuannya, pengrajin ilahi Zhenhua, menyapa sebagai senior dengan kagum dan dihormati? Roh Kudus Douluo sedang duduk di pangkuan pemuda itu. Ini. Tang Wulin merasa dunianya akan segera hancur. Dia terus menatap dengan bingung. Tepat pada saat ini, ayunan goyang perlahan berhenti. Yali tersenyum lembut di buayan pemuda itu. Seorang anak laki-laki di sini. Kami telah membuatnya takut. Ayo pergi. Wajah menawan Yali sedikit memerah. Dia melesat melihat ke arah di mana Tang Wulin berada. Garis cahaya putih bersinar dengan mengangkat tangan kanannya. Cahaya putih dan sosok mereka secara bersamaan menghilang ke udara pada detik berikutnya. Jika ayunannya tidak masih bergoyang dengan lembut, Tang Wulin akan mengira bahwa semua yang baru saja dia saksikan adalah halusinasi. Bagaimana mungkin, Roh Kudus Douluo sebenarnya sedang duduk di pelukan seorang pemuda. Ini benar-benar telah menghancurkan semua pandangannya di dunia ini.
Tang Wulin menelan seteguk air liur. Aku harus segera kembali. Saya harap saya tidak melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat. Dia berbalik dan berjalan kembali ke tempat asalnya. Dia hanya mengambil beberapa langkah ketika seseorang mendekat dari depan. Orang itu mengenakan pakaian merah dengan rambut perak. Dia benar-benar cantik dan tanpa celah. Bukankah itu gadis yang kulihat di pantai ketika aku baru saja tiba di Pulau Dewa Laut hari ini? Saat ini sudah senja, saat itu gelap, dan gadis itu benar-benar terlalu cantik. Kegelapan malam sama sekali tidak mampu menyembunyikan cahayanya. Solen 3 chapter 490. Chapter 490, Na-Er. Jalan setapak itu sempit dan keduanya berjalan langsung ke arah satu sama lain. Tang Wulin telah melihatnya, jadi wajar jika dia juga melihat Tang Wulin. Saat mereka melakukan kontak mata, keduanya terkejut. Tang Wulin berada sangat jauh di pantai tadi. Selain itu, dia tidak menggunakan mata setan ungu sehingga dia tidak melihat dengan sangat jelas pada saat itu. Tepat pada saat ini, mereka berada dalam jangkauan satu sama lain ketika mereka saling berhadapan. Ketika Tang Wulin melihat penampilan wajah gadis itu, dia berkata, "Na-Er." Gadis berambut perak itu tercengang saat dia menatap Tang Wulin. Awalnya, dia bingung, tetapi lapisan kelembaban perlahan naik di matanya. "Oh!" Dia tiba-tiba berteriak. Tang Wulin belum bereaksi terhadap situasi ketika dia sudah terjun langsung ke pelukannya. "Na-Er, ini Na-Er, ini Na-Er." Hati Tang Wulin bergetar. Tidak terpikir olehnya bahwa dia akan menemukan seseorang yang hilang secara kebetulan setelah melakukan perjalanan jauh untuk mencarinya. Gadis yang sangat akrab dengannya, dan juga sangat cantik, sebenarnya adalah Na-Er. Na-Er baru berusia 6 tahun ketika dia pergi saat itu. Na-Er masih seorang gadis saat itu sementara Na-Er saat ini seharusnya sudah melebihi usia 12 tahun. Perubahan pada seorang gadis yang sedang tumbuh dari usia 6 tahun menjadi 12 tahun sangat besar. Hal ini mengakibatkan kegagalan Tang Wulin untuk mengenalinya saat pertama kali melihatnya. Namun, mereka masih menghabiskan beberapa tahun hidup bersama ketika mereka masih muda. Tang Wulin terlalu akrab dengan penampilan dan aromanya Na-Er. Dia memanggilnya dalam upaya untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Usahanya ternyata berhasil. Benar-benar Na-Er. Na-Er memegang erat Tang Wulin. Tubuh rampingnya sedikit gemetar karena kegembiraan. "Kakak, apakah ini benar-benar kamu? Apakah itu benar-benar kamu?" Na-Er melompat-lompat kegirangan. Tingkat kegembiraan Tang Wulin tidak kurang dari miliknya. Dia hidup dari satu tempat ke tempat sendirian di luar selama ini. Dia tangguh dan berani, tapi di lubuk hatinya, penderitaan terdalam yang menghantuinya adalah keluarganya. Na-Er dan orang tuanya pergi. Dia menjadi seorang pria penyendiri, dan dia menjadi yatim piatu. Pada saat ini, dia akhirnya bertemu Na-Er lagi. Kakaknya kembali, apalagi yang bisa membuatnya lebih bahagia dari ini? Na-Er benar-benar sudah dewasa. Sosoknya ramping dan ramping. Dia bukan lagi gadis kecil yang gemuk dan cantik. Tingginya sudah melebihi 1,6 meter. Dia adalah seorang gadis berusia 12 tahun yang terlihat seperti berusia 13 atau 14 tahun. Yang terpenting, dia masih ingat dia, kakaknya sendiri. Kegembiraan kedua orang itu hanya berangsur-angsur menjadi tenang setelah beberapa saat. Na-Er melirik Tang Wulin dengan wajah terkejut. "Saudaraku, kenapa kamu di sini?" Tang Wulin menjawab, "Saya adalah siswa pelataran luar Akademi Shrek. Bagaimana dengan kamu?" "Saya belajar dari Guru Wu bahwa Anda adalah murid guru Pavilion Dewa Laut. Saya pikir jiwa bela diri Anda tidak bangun pada awalnya." Na-Er menghapus air mata di matanya. "Saudaraku, ceritakan tentang dirimu dulu. Bagaimana Anda melewati tahun-tahun ini?" Mata Tang Wulin langsung memerah setelah mendengarkan pertanyaannya. Hidup benar-benar tidak mudah baginya selama bertahun-tahun ini. Dia segera menceritakan semua tentang pertemuannya setelah Na-Er pergi. Na-Er juga mengerutkan kening saat mengetahui bahwa orang tuanya telah pergi tanpa alasan apapun. Langit sudah gelap ketika Tang Wulin selesai menceritakan kisahnya. "Bagaimana denganmu, Na-Er?" Tang Wulin bertanya, sangat prihatin. Pada saat yang sama, komunikator jiwa di tubuhnya tiba-tiba berdering. Tang Wulin mengambil komunikator dan melihat bahwa itu adalah panggilan Wu Zhangkong. "Guru Wu." Tang Wulin buru-buru mengambil komunikator. "Cepat kembali," Wu Zhangkong berbicara dengan suara sedingin es. "Ya," jawab Tang Wulin.
Dia benar-benar berharap bisa mengobrol dengan Na-Er sepanjang malam. Namun, ini adalah Pulau Dewa Laut. Itu adalah tempat tersuci di Akademi Shrek. Na-Er, aku harus pergi sekarang. Kakek saya adalah Yang Mulia Naga Merah Douluo Zuoshi. Saya akan menetapkan waktu bagi kita untuk bertemu besok. Apa menurutmu tidak apa-apa bagiku untuk mendengarkan ceritamu? Ya, jawab Na-Er manis saat dia mengangguk. Tang Wulin membuka lengannya dan memeluk adiknya lagi. Dia menetapkan waktu dan tempat untuk pertemuan besok dengan Na-Er sebelum dia pergi dengan terburu-buru. Na-Er berdiri di tempat yang sama dan menatap penuh kasih sayang setelah sosok kakaknya pergi. Dia menyaksikan bayangan Tang Wulin berangsur-angsur menghilang, dan dia tidak bisa menahan cibiran saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Kakak." Tang Wulin kembali ke gedung kecil Zuoshi. Wu Zhangkong tidak berbicara kepadanya tentang apapun secara khusus. Dia hanya memberinya izin untuk istirahat lebih awal. Selama bertahun-tahun, Tang Wulin tidak pernah kehilangan tidur sejak dia mulai berkultivasi. Namun, dia tidak bisa tidur malam ini. Dia bahkan tidak bisa memasuki kondisi meditasi. Dia tidak bermimpi bahwa dia akan bertemu Na-Er di Akademi Shrek, dan terlebih lagi, di Pulau Dewa Laut. Yang mengejutkan, Na-Er telah menjadi pewaris resmi Master Pavilion Dewa Laut. Dia harus menjadi yang pertama di antara siswa Akademi Shrek. Na-Er mampu menjadi Master Jiwa juga. Tang Wulin benar-benar bahagia untuknya dari lubuk hatinya. Namun, dia tidak mengerti bagaimana Na-Er, yang jiwa bela dirinya bahkan tidak terbangun saat itu, tiba-tiba menjadi begitu kuat. Kemunculan Na-Er memicu kerinduannya pada orang tuanya. "Ayah, Ibu, aku sudah menemukan Na-Er, tapi di mana kalian berdua?" Keesokan paginya, Tang Wulin terus membudidayakan Golden Dragon Socks The Heavens di bawah bimbingan Zuoshi. Dia akhirnya mendapatkan kembali semangat setelah malam yang panjang merenung. Namun, dia masih sangat prihatin dengan pertemuannya dengan Na-Er di sore hari. Pada saat Tang Wulin tiba di tempat mereka bertemu kemarin, Na-Er sudah ada di sana menunggunya. Tang Wulin menatap mata perak Na-Er dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Na-Er, warna matamu berbeda dari masa lalu. Bagaimana bisa menjadi seperti ini?" Na-Er tersenyum. "Sudah seperti ini sejak jiwa bela diri saya terbangun. Saudaraku, saya sangat menyesal telah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Anda saat itu. Anggota keluarga saya yang menemukan saya, dan mereka membawa saya pergi." Tang Wulin merasakan sentakan di hatinya. "Anda menemukan anggota keluarga Anda?" Na-Er mengangguk. "Mereka menemukan saya dan membawa saya kembali ke keluarga. Mereka juga mengadakan upacara. Tak lama setelah itu, jiwa bela diri saya terbangun." Tang Wulin bertanya, "Apa yang terjadi setelah itu?" Na-Er menjawab, "Keluarga saya mengirim saya ke sini ketika saya berusia 8 tahun. Saya secara resmi mengakui guru sebagai guru saya dan mulai berkultivasi. Saya telah tinggal di sini sejak saat itu. Pertemuan saya jauh kurang menarik dari pertemuan Anda. Aku sangat merindukanmu." Tang Wulin dapat merasakan bahwa ada hal lain yang secara tidak sadar disembunyikan Na-Er darinya. Namun, dia memilih untuk tidak bertanya terlalu banyak. Tidak perlu baginya untuk meminta terlalu banyak. Karena Na-Er dibawa pergi oleh keluarganya, hal lain yang terjadi pasti terkait dengan anggota keluarganya. "Senang sekali kau menemukan keluargamu. Aku sangat merindukanmu juga." Na-Er melangkah maju dan memegang tangan Tang Wulin atas kemauannya sendiri. Dia menekankan telapak tangannya ke pipinya yang halus dan lembut saat dia dengan lembut bertanya, "Saudaraku, kapan kamu akan memberikanku sesuatu yang enak untuk dimakan?" Itu hanya kalimat sederhana namun hati Tang Wulin langsung luluh. "Saudaraku akan membawamu untuk membeli beberapa sekarang. Apakah itu baik-baik saja?" "Ya." Na-Er terkekeh. Tang Wulin menarik tangan Na-Er saat mereka langsung menuju ke danau. Dia meminta izin Wu Zhangkong untuk pergi pada sore hari. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki beberapa hal yang harus ditangani. Mereka naik ke perahu. Ada dayung di atas kapal. Tang Wulin memastikan Na-Er duduk dengan baik sebelum dia mendayung perahu. Perahu kecil itu meluncur melintasi permukaan danau dan langsung menuju ke pantai. Na-Er duduk di perahu. Dia menggunakan tangannya untuk menopang pipinya saat dia menatap Tang Wulin dengan senyum manis dan indah di wajahnya. Tang Wulin balas menatapnya, senyuman juga terukir di wajahnya. Dia merasa hangat dan tidak jelas di hatinya ketika dia melihat saudara perempuannya. Akhirnya dia merasa seperti di rumah lagi.
Tang Wulin akan selalu menganggap sebagai keluarganya meskipun dia sudah menemukan anggota keluarganya. Mereka pergi ke darat. Tang Wulin membawa serta saat mereka meninggalkan pelataran dalam. Tang Wulin telah belajar di Akademi Shrek selama 1 semester. Dia sedikit akrab dengan kota Shrek, jadi dia membimbing saat mereka langsung menuju jalan jajanan favoritnya. Sementara itu, di pelataran luar Akademi Shrek, di luar asrama siswa yang bekerja, kecepatan absolutmu masih terlalu lambat. Selain itu, Anda harus memperhatikan metode Anda saat menggunakan kekuatan Anda. Anda harus menggabungkan kecepatan dengan kekuatan Anda. Tangan dan tubuh Anda harus menjadi satu saat Anda menyerang. Inilah yang kami sebut satu dengan pedang. Hanya dengan melakukan itu kamu akan dapat membanjiri kecepatan seranganmu. Setiap kali Anda menyerang, jika Anda ingin bunuh secara instan, Anda harus menggabungkan semua kemampuan menyerang Anda ke dalam serangan. Kekuatan, kekuatan, jiwa bela diri, keterampilan jiwa, peluang, akumulasi, dan segala hal lainnya penting untuk satu serangan ini. Xie merasakan impulsif yang terburu-buru saat dia mendengarkan narasi Liang Xiaoyu. Dia merasa seperti berada di titik puncak pencerahan. Narasi Liang Xiaoyu telah benar-benar membuka pintu baru baginya. Akademi Shrek sangat khusus dalam memungkinkan siswanya untuk menjelajah sendiri. Para guru memimpin siswa ke dalam sekte, tetapi proses kultivasi bergantung pada usaha individu. Siswa dapat mengajukan pertanyaan ketika mereka perlu, tetapi mereka masih perlu meluangkan beberapa poin kontribusi untuk pertanyaan yang mendalam. Tidak ada yang pernah memberinya penjelasan rinci seperti yang dilakukan Liang Xiaoyu. Xie memahami masalahnya dengan sangat baik. Serangannya benar-benar tidak memadai. Jika kemampuan menyerangnya tidak meningkat, dia tidak akan pernah bisa membuat perbedaan di medan pertempuran, tidak peduli seberapa cepat dia. Dia belum pernah menggunakan kekuatan penuh yang kuat dari belati naga cahaya dan belati naga bayangan. Liang Xiaoyu terus-menerus menunjukkan kepada Xie saat dia menjelaskan sehingga Xie dapat mengalami pengetahuan rahasia yang dia ajarkan kepadanya pada tingkat yang lebih dalam. Soul Land 3 Chapter 491. Chapter 491, Kebetulan. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Ingatlah untuk berlatih lebih banyak setelah Anda kembali. Kembalilah lagi di waktu yang sama besok. Saya ingin melihat peningkatan dalam diri Anda. Liang Xiaoyu menepuk bahu Xie. Tubuhnya melintas dan menghilang ke udara tipis. Sungguh kecepatan yang sangat cepat. Xie diam-diam terengah-engah karena kagum. Dia merasa agak aneh sebenarnya. Mengapa Brother Liang menemukan saya dan memberikan keterampilan Master Jiwa Sistem Agility kepada saya? Sepertinya saya tidak pernah mengenal orang ini di masa lalu. Selain itu, sepertinya dia bukan seorang guru di akademi, namun dia mampu masuk dan keluar akademi sesuka hati. Dia telah mencoba untuk bertanya pada Liang Xiaoyu beberapa kali, tetapi Liang Xiaoyu selalu tersenyum dan menolak untuk menjawab. Xie hanya berhenti bertanya karena ini menguntungkannya juga. Dia menyeret tubuhnya yang lesu kembali ke bagian asrama. Dia melesat melihat ke sisi asrama Yuanen Yehui. Pintunya tertutup rapat. Yuanen Yehui seharusnya masih ada di sana. Xie melihat sekeliling dan mengintip 2 kali. Dia menemukan tirai tertutup rapat, dan tidak ada yang bisa dia lihat. Dia merasakan jantungnya bergetar sedikit saat dia mengingat bagaimana dia diusir kemarin. Dia harus bekerja keras untuk berkultivasi dengan Brother Liang. Itu salahku karena menyukai gadis seperti itu. Bagaimana mungkin aku memiliki kesempatan di masa depan jika kekuatanku tidak cukup kuat untuk menjepitnya? Kelesuan di tubuhnya sepertinya telah berkurang ketika dia memikirkan hal ini. Dia berlari ke pipa air dan mengisi baskom penuh air untuk membasuh wajahnya. Rasanya sangat menyegarkan. Sebuah suara bergema dari punggungnya saat ini. Xie buru-buru berbalik untuk melihat. Seperti yang dia duga, pintu kamar Yuanen Yehui terbuka saat dia keluar dari dalam. Dia sudah kembali ke penyamarannya yang kekanak-kanakan. Dia berjalan keluar tanpa melirik Xie. Xie merasakan sentakan di hatinya, dan dia buru-buru mengikutinya. Yuanen, mau kemana? Yuanen Yehui tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia terus berjalan. Apakah kamu akan makan? Lalu aku akan bergabung denganmu. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Aku juga merasa lapar. Xie mengikuti di belakangnya seperti anak kecil. Yuanen Yehui tiba-tiba berhenti berjalan. Dia melihat dari balik bahunya saat dia menatapnya dengan tenang. Xie, sebaliknya, mengangkat kepalanya.
Tatapannya melayang ke langit saat dia bersiul, berpura-pura tidak melihat apapun. Cacingan, Yuanen Yehui langsung mengejek. Dia berbalik dan pergi. Xie segera menyusulnya. Kali ini dia berhenti bicara. Dia mengikuti di belakang Yuanen Yehui dan mempertahankan jarak setengah langkah darinya saat dia mengikutinya selangkah demi selangkah. Yuanen Yehui keluar dari akademi dan memperlebar langkahnya. Dia hanya berhenti mengakui kehadiran Xie. Namun, siapa sangka orang ini akan terus mengikutinya seperti mengunyah permen karet. Yuanen Yehui berhenti berjalan. Dia berbalik dan memarahi dengan marah. Apa kamu sudah selesai? Xie melihat sekeliling sebelum akhirnya dia mengatur pandangannya pada kakinya. Dia tersenyum sambil berkata, jalan di sini bukan milik keluargamu kan? Jika Anda bisa berjalan di atasnya, mengapa saya tidak bisa? Tidak tahu malu. Yuanen Yehui tidak dapat menyerangnya karena mereka berada di jalan yang ramai dengan orang-orang yang bergegas ke sana kemari. Xie tertawa. Bagaimana Anda tahu nama saya yang sederhana? Kali ini Anda benar. Kamu, Yuanen Yehui benar-benar berharap dia bisa mengusirnya lagi, tapi Xie tampaknya sudah siap kali ini. Dia mundur satu langkah tiba-tiba dan memperpanjang jarak di antara mereka. Penguasa jiwa sistem ketangkasan akan selalu berada di atas angin ketika sampai pada saat-saat ketika kecepatan paling penting. Yuanen Yehui memutuskan bahwa dia akan mengabaikannya. Bagaimanapun, dia akan makan dan kembali sendiri. Jika dia mau mengikuti, biarlah. Mereka berdua berjalan beriringan ke jalan makanan ringan dekat Akademi Shrek. Bisnis di jajanan pinggir jalan tampak agak sepi. Kemungkinan besar karena itu adalah liburan sekolah. Pada hari-hari biasa, ada banyak siswa Akademi Shrek yang berada di sini untuk menikmati makanan yang langka dan mewah. Semua jenis makanan tersedia di jalan jajanan dan harganya murah sekaligus nikmat. Gelombang aroma berbeda akan menembus udara dengan setiap beberapa langkah yang mereka ambil. Xie benar-benar merasa sedikit lapar. Perutnya langsung keroncongan setelah mencium aroma makanan di pinggir jalan. Yuanen Yehui mencari kemana-mana. Dia terus berjalan sebelum akhirnya berhenti di depan warung teppanyaki. Saya mau pesan 2 batang cumi-cumi dan 2 batang kulit tahu. Xie menjulurkan kepalanya keluar dari belakangnya dan berkata kepada penjaga kios. Aku akan memiliki 2 batang cumi-cumi dan 2 batang kulit tahu juga. Saya akan membayar kedua tagihan itu nanti. Saya tidak perlu Anda membayar tagihan saya, kata Yuanen Yehui dingin. Xie tertawa. Kami semua teman sekelas. Anda tidak harus seserius itu. Kamu dari kelas 1 kelas 1, aku dari kelas 2 kelas 1. Tidak ada teman sekelasmu di sini. Yuanen Yehui mendengus dingin. Xie tertawa sebelum dia berkata, kami masih dari akademi yang sama. Kakak senior, mengapa kamu tidak membelikan kami makanan? Saya tidak keberatan dengan itu. Ekspresi Yuanen Yehui menjadi gelap saat dia memelototinya dengan tajam. Kamu baru saja memanggilku apa? Xie bereaksi terhadap situasi tersebut dan menjawab, senior. Yuanen Yehui melihat ke belakang dan berhenti memperhatikannya. Baunya sangat enak. Saudaraku, bisakah kita minta cumi panggang? Suara yang menyenangkan terdengar tepat pada saat ini. Segera setelah itu, suara lain yang bahkan lebih akrab bagi Xie berkata, penjaga kios, saya akan memiliki 50 batang cumi-cumi. Xie tiba-tiba berbalik dan menabrak Tang Wulin. Setelah itu, dia melihat Tang Wulin sedang memegang tangan seorang gadis yang terlihat seusia mereka. Xie merasakan tubuhnya bergetar setelah melihat wajah gadis itu. Dia terlalu cantik, seolah-olah dia adalah peri yang turun ke bumi. Yuanen Yehui, Su Xiaoyan, dan Ye Xinglan semuanya adalah gadis cantik. Bahkan Gu Yue bisa digambarkan sebagai seorang gadis dengan temperamen yang cantik. Namun, semuanya memucat dibandingkan dengan gadis di depan matanya. Kecantikan gadis berambut perak di depan matanya adalah jenis kecantikan yang mendominasi seluruh dunia. Kecantikannya mutlak, tidak mencolok atau tidak ramah. Dia cantik alami seolah-olah dia adalah favorit langit dan bumi. Hah, Xie, kenapa kamu di sini? Yuanen, kamu juga di sini? Tang Wulin melihatnya secara alami. Yuanen Yehui berbalik, dan ketika tatapannya bertemu dengan Tang Wulin dan yang dia tarik, dia untuk sesaat juga tertegun. Orang ini benar-benar pria yang lurus. Saya pikir dia memiliki hubungan yang baik dengan Gu Yue. Memandang Tang Wulin sebelum dia dengan rasa ingin tahu melihat kedua orang yang berdiri di depannya. Kami keluar untuk makan. Ini adalah... Xie akhirnya berhasil mendapatkan kembali akal sehatnya saat ini. Dia memandang Tang Wulin dengan bingung.
Tang Wulin buru-buru memperkenalkan, ini adik perempuanku. Kami terpisah selama bertahun-tahun tetapi secara tak terduga bertemu satu sama lain di Pulau Dewa Laut. Ini Xie dan Yuanen. Kata kedua untuk nama Xie berarti bertemu secara kebetulan. Halo semuanya. Dengan anggun mengangguk pada mereka sebagai salam. Kali ini bahkan Xie bisa mengetahui situasinya. Ada emosi yang dalam di matanya saat dia memandang Tang Wulin dan berkata, saudari biologis. Oh, saya ingat, ketika Anda pertama kali tiba di Akademi Isi kami, ada suatu ketika Anda mulai berkelahi ketika selimut Anda diinjak oleh seseorang. Anda mengatakan bahwa pola yang dibordir di selimut dilakukan oleh saudara perempuan Anda. Apakah ini dia? Tang Wulin tertawa saat dia mengangguk. Benar, ini dia. Xie menatap wajah cantik saat dia buru-buru mengulurkan tangannya padanya. Senang bertemu denganmu. Saya teman baik Wulin. Saya Xie, penatua jiwa sistem kelincahan. Terkikik dan bersembunyi di belakang Tang Wulin. Dia tidak mengulurkan tangannya untuk menjabat tangannya. Xie diberi sikap dingin, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Tatapannya yang dilatih pada Tang Wulin tetap aneh. Yuanen Yehui, sebaliknya, mengangguk ke arah sebagai salam. Duduklah di sini, kalian semua pesan makanan banyak, saya butuh waktu lama untuk masak, kata penjaga warung teppanyaki. Baik. Ada beberapa meja di belakang warung teppanyaki. Daerah itu terbuka, tetapi bisnisnya masih cukup bagus karena makanannya enak. Hanya ada satu meja kosong yang tersedia saat ini. Tang Wulin dan kelompoknya tiba di meja dan duduk. Adegan saat mereka duduk di sana mencium aroma cumi-cumi panggang memiliki keindahan tersendiri. Tang Wulin secara alami duduk dengan di satu sisi sementara Yuanen Yehui dan Xie duduk di sisi yang berlawanan. Yuanen Yehui tidak punya pilihan lain selain bertahan dengan Xie dengan enggan karena tempat itu tidak terlalu luas. Kakak, kenapa kamu tidak kembali tadi malam? Xie menanyai Tang Wulin. Tang Wulin menatapnya sebelum dia melihat Yuanen Yehui. Ada senyuman di matanya saat dia berkata, saya akan menghabiskan beberapa hari ke depan di Pulau Dewa Laut untuk berkultivasi jadi saya tidak akan kembali. Bagaimanapun, masih ada kalian berdua yang menjaga asrama. Yuanen, aku akan menambah paduan roh yang aku janjikan padamu saat aku kembali. Baiklah, jawab Yuanen Yehui. Segera, cumi-cumi itu disajikan. Ada total 54 cumi-cumi dan 4 kulit tahu yang mengisi piring besar. Dalam pandangan Tang Wulin, porsi kecil makanan ini secara alami tidak berarti baginya. Dia mengambil 2 cumi-cumi dan memberikannya kepada sebelum dia mulai melahapnya. Memandang Tang Wulin sambil tersenyum sebelum dia mulai makan. Saudaraku, nafsu makanmu masih mengejutkan. Tang Wulin terkikik. Ini adalah kebiasaan yang saya khawatir tidak bisa saya ubah dalam waktu singkat. Anda juga harus makan lebih banyak. Aku ingat kamu juga bisa makan banyak. Jawab Segera, 2 batang cumi-cumi telah dikonsumsi olehnya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih 2 tongkat lagi. Penjaga toko, tolong sajikan 50 tusuk cumi-cumi, 50 tusuk ayam, 50 tusuk sate domba dan juga nafsu makan Tang Wulin benar-benar mengejutkan. Pada saat ini, dia dalam suasana hati yang baik karena bisa makan bersama setelah sekian lama sehingga nafsu makannya meningkat beberapa kali lipat. Dia memesan banyak makanan lagi. Nafsu makan Yuanen Yehui dan Xie berada dalam kisaran biasa. Mereka penuh hanya dalam beberapa saat. Setelah itu, mereka hanya melihat Tang Wulin dan makan sampai kenyang. Soul Land 3 Chapter 492. Chapter 492, Feng Ling. Mereka semua akrab dengan nafsu makan Tang Wulin. Tang Wulin pernah menghentikan Yuanen Yehui dan menjual logam tempaannya hanya untuk membeli makanan. Namun, tindakan saat ini yang benar-benar mengejutkan mereka. Wanita kecil ini memiliki penampilan yang ramping. Meskipun dia tidak sekuat Tang Wulin ketika dia makan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti sama sekali. Setidaknya sepertiga dari makanan sudah masuk ke perutnya. Nafsu makannya sangat bagus. Xie menelan ludah. Dia tidak bisa menahan diri dan bertanya pada Tang Wulin, Bos, apakah keluargamu mengkhususkan diri dalam memproduksi makanan besar? Jangan pernah mengikuti jejaknya. Jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Terkikik tetapi tidak mengatakan apa-apa saat dia terus makan. Tang Wulin menatapnya dengan pandangan khawatir.
Bisa makan adalah sebuah berkah, tahukah kamu? Nah, apalagi yang ingin kamu makan? Nah, menggelengkan kepalanya. Tidak perlu saudara, saya sudah cukup. Sangat lezat, sudah lama sekali aku tidak memakan ini. Tang Wulin tersenyum lembut. Saat dia bertemu kali ini, dia bukanlah Tang Wulin yang dulu, dan juga bukan yang lama. 4-5 tahun telah berlalu, dan dia tumbuh pesat. Namun, telah berubah lebih banyak. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa menghindari sesuatu dengan sengaja. Kapanpun keluarganya disebutkan, dia akan dengan sengaja mengubah topik. Setelah 2 upaya, Tang Wulin tidak menekan lebih jauh. Dia tidak ingin menempatkan di tempat. Karena dia tidak mau membicarakannya, dia tidak akan menanyakannya. Selama dia masih saudara perempuannya, itu sudah cukup baginya. Bisnis restoran barbek sedang booming. Ada antrian panjang pelanggan di luar, dan meja di dalam restoran juga telah berganti pelanggan beberapa kali. Namun, Tang Wulin dan yang lainnya masih di sini karena mereka memesan begitu banyak. Wanita itu cukup tampan. Tang Wulin sedang makan ketika tiba-tiba, di tengah kebisingan, dia menangkap suara yang sengaja diturunkan tetapi jelas-jelas mengancam. Dengan peningkatan dalam basis kultivasinya dan penyerapan esensi Raja Naga Emas yang konstan, ketangguhan tubuh dan inderanya terus diperkuat. Dia bahkan bisa merasakan niat jahat ini ditujukan kepada mereka. Yuanen Yehui saat ini berpakaian sebagai laki-laki. Di antara mereka berempat, hanya yang berpenampilan seperti seorang gadis. Tang Wulin tanpa sadar mengangkat kepalanya saat dia melihat ke arah suara itu. Beberapa remaja yang tampak berusia 20-an baru saja tiba di restoran barbecue. Beberapa dari mereka yang berdiri di depan bertelanjang dada. Mereka memperlihatkan lengan dan tato di dada mereka. Mereka tampak jahat, dan tampak jelas bahwa mereka bukanlah orang baik. Para pelanggan yang mengantri tanpa sadar memberi jalan bagi para pemuda saat melihat mereka. Bahkan ekspresi pemilik toko barbecue sedikit berubah. Dia menundukkan kepalanya dan melanjutkan memanggang seolah dia tidak melihat mereka. Orang yang berbicara tadi berdiri di sebelah kiri di antara trio yang berjalan di depan. Mulutnya terangkat, dan dagunya berbentuk seperti kera. Meskipun dia memamerkan dadanya, dia tampak seperti sekantong tulang. Little Lei, apakah kamu berbicara tentang yang berambut ungu? Pemuda ini memiliki gaya rambut mohawk. Dia tinggi dan memiliki tubuh yang kuat. Singkatnya, dia tampak seperti banteng. Tato di lengannya adalah hantu jahat yang tampak buas yang menambah keganasannya. Tepat sekali, Saudara Feng, gadis itu. Dia terlihat cantik. Jika kita menunggu beberapa tahun lagi sampai dia dewasa menjadi seorang wanita, entah seperti apa dia akan menjadi cantik. Dia agak muda, bukan begitu? Seorang pemuda kekar mengerutkan kening. Lei kecil mencibir. Ada ekspresi bejat di wajahnya. Yang muda lebih baik, apa kamu belum dengar? Ada metode untuk membina wanita muda yang cantik. Setelah Anda membudidayakannya, mereka akan sangat dekat dengan Anda. Hahaha, anak nakal lainnya tertawa terbahak-bahak. Tatapan niat buruk mereka jatuh ke tubuh Mereka tidak berusaha untuk menekan suara mereka, dan pelanggan di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Sudah ada beberapa pelanggan yang menatap simpatik ke grup Tang Wulin. Tang Wulin terus makan, dan terus makan juga. Seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Pemilik restoran barbek menghentikan barbeknya, dan dia tiba-tiba berbalik dan berjalan. Dia meletakkan 5 batang cumi-cumi yang baru dipanggang di atas meja Tang Wulin. Bos, kita sudah memesan cumi-cumi, Tang Wulin berkata dengan heran. Pemiliknya melindungi mereka dengan tubuhnya sendiri, dan dia merendahkan suaranya saat dia berkata, ada di rumah. Cepat pergi, orang-orang ini tidak boleh dipusingkan. Terkejut, Tang Wulin berkata, daerah ini masih berada di dalam lahan Akademi Shrek. Apakah Anda memberitahu saya bahwa ada orang yang cukup berani untuk membuat masalah di dalam batas akademi? Pemiliknya tersenyum pahit, bahkan jika itu dekat akademi, itu tidak bisa mengawasi semuanya. Keamanan kota Shrek baik-baik saja, tetapi ada beberapa tempat kumuh juga. Mereka pasti mantan siswa yang dikeluarkan oleh Akademi Shrek atau mereka yang tidak lulus ujian masuk. Mereka dipenuhi dengki dan tidak mau pergi. Setelah tinggal di sini, mereka menyimpang dari jalan yang salah. Sesuatu terjadi di dalam Tang Wulin. Lalu, mereka juga Soul Master? Menurutku semuanya begitu. Pemiliknya memberi isyarat kepada mereka dengan matanya, mendesak mereka untuk pergi dengan cepat. Tang Wulin tersenyum tipis. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kami akan pergi sekarang.
Saat dia mengatakan ini, dia mengambil 5 batang cumi-cumi yang baru saja ditempatkan pemiliknya di atas meja mereka. Dia mengunyahnya dan membayar tagihannya. Xie berkata, "Kapten, apakah Anda ingin saya?" Tang Wulin menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, mari kita pergi." "Nah, apakah kamu sudah makan sampai kenyang?" Nah, mengangguk dengan ekspresi puas. Tang Wulin dengan penuh kasih memberinya tisu untuk menyeka mulutnya. "Ayo pergi." Mereka berempat berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Mereka baru saja keluar dari restoran ketika jalan mereka terhalang. "Teman-teman kecil, apa kamu kenyang? Saya melihat bahwa Anda semua baru saja makan. Mengapa tidak minum anggur? Bagaimana bisa hidup bahagia tanpa sedikit minuman keras? Mengapa kalian tidak bergabung dengan kami untuk minum?" Pemuda kurus menganggukkan kepalanya dengan kaku saat dia berbicara. Dia meletakkan lengan di bahu Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum lembut. "Tidak perlu itu, kita sudah kenyang. Kami masih di bawah umur jadi kami tidak bisa minum." "Anak muda, maka sedikit dari kalian bisa melanjutkan." Wanita muda ini terlihat tidak asing. Saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia terlihat seperti adik perempuanku yang sudah lama hilang. "Mari kita mengobrol." Ketika dia mengatakan ini, ekspresi wajah Tang Wulin dan berubah. Bahkan Yuanen Yehui dan Xie hanya memasang setengah senyuman di wajah mereka. "Tunggu," pemuda kekar itu tiba-tiba angkat bicara. Pemuda kurus berbalik dan menatapnya. "Saudara Feng, apa yang kamu katakan?" Pemuda kekar memandang Tang Wulin dan bertanya, "Apakah kalian semua dari Akademi Shrek?" Hati Tang Wulin bergetar. "Bagaimana kamu tahu?" Pemuda kekar itu mengerutkan kening. "Di usiamu, bisa tetap tenang dalam menghadapi ketidakpastian, kamu harus memiliki kepercayaan diri. Di sekitar sini, mereka yang paling percaya diri tidak diragukan lagi adalah siswa dari Akademi Shrek." Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah kaget ketika mereka mendengarnya mengatakan ini. Pandangan mereka ke arah Tang Wulin juga berubah. Bahkan di kota Shrek, Akademi Shrek dikagumi oleh semua orang, bahkan mungkin lebih dari di tempat lain. Penduduk kota Shrek bangga dengan kenyataan bahwa mereka bertetangga dengan Akademi Shrek. Semua orang bersikap baik kepada siswa Akademi Shrek. "Ya, kami adalah siswa Akademi Shrek." Tang Wulin menjawab dengan datar, "Bisakah kamu membiarkan kami lewat sekarang?" Pemuda kekar itu mengambil 2 langkah ke depan, berjalan ke Tang Wulin dan menjawab, "Saya bisa membiarkan Anda lewat. Namun, kamu harus bisa menerima pukulan dariku, dan jika kamu bisa menahannya, aku akan membiarkan kalian semua berlalu." Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit dan bertanya, "Dan jika saya tidak bisa?" Pemuda kekar itu menggeser kakinya dan berdiri dengan kaki terpisah. "Nama saya Feng Ling. Jika Anda tidak tahan, maka Anda harus merangkak melalui kaki saya sambil berteriak, 'Siswa Akademi Shrek tidak sebagus Feng Ling.' Hanya dengan begitu aku akan membiarkan kalian semua lewat." Sepertinya dendamnya terhadap Akademi semakin dalam. "Kamu hanya menindas kami karena kamu lebih tua," Tang Wulin berkata sambil tersenyum. Dari segi usia, orang di depannya ini sekitar 7 atau 8 tahun lebih tua darinya.